Saudara, pada bagian ini, Saudara Wilmore mengatakan, tidak ada ayat Alkitab yang secara langsung dan literal. Tidak ada ayat Alkitab yang secara langsung dan literal berbunyi, Roh Kudus adalah pribadi ketiga kealahan, atau Allah adalah Tritunggal, atau Trinitas. Saudaraku, memang sekilas ini terdengar kuat. Tapi sebenarnya ini adalah cara berpikir yang tidak lengkap. Karena Alkitab tidak selalu menyatakan kebenaran dalam bentuk istilah, tetapi dalam bentuk konsep yang utuh. Contohnya saudaraku, istilah inkarnasi tidak pernah ditulis secara literal, tapi kebenarannya jelas dalam Yohanes 1:14. Istilah Trinitas juga tidak ditulis sebagai kata, tetapi konsepnya nyata dalam kesaksian seluruh isi Alkitab ini. Saudara, disinilah kita harus berhati-hati. Karena jika kita hanya menerima apa yang tertulis secara literal dan menolak apa yang dinyatakan secara keseluruhan oleh Alkitab ini, maka kita akan kehilangan banyak kebenaran yang penting. Maka oleh sebab itu, cara berpikir Saudara Wilmore boleh dikatakan suatu argumen from silence. Argumen dari ketiadaan kata. Artinya saudaraku, karena tidak ada kata persis seperti itu, maka dianggap tidak ada ajarannya. Saudara, sesungguhnya dalam teologi Alkitab, kebenaran tidak selalu dinyatakan dalam istilah, tetapi dalam kesaksian yang konsisten. Prinsipnya jelas, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Yesaya 28 ayat 10, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Artinya, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kita tidak membangun doktrin dari satu ayat, tapi dari seluruh kesaksian firman Tuhan. Kenapa penafsiran Saudara Wilmore itu salah? Dengan mengatakan tidak ada ayat Alkitab yang secara langsung dan literal berbunyi Roh Kudus adalah pribadi ketiga kealahan, atau Allah adalah Tritunggal atau Trinitas. Sesungguhnya saudaraku, Alkitab memang sering tidak memakai istilah modern, tetapi menyatakan kebenaran dalam bentuk sebuah konsep. Ada tertulis adalah satu-satunya senjata yang Kristus gunakan ketika si penggoda datang dengan tipu dayanya. Di dalam Alkitab, saat Yesus menyatakan dan mengajarkan kebenaran, Dia selalu berkata, ada tertulis, atau mengutip perkataan firman Allah. Dan Roh Nubuat katakan bahwa inilah satu-satunya senjata yang Yesus gunakan melawan tipu daya setan. Jika disebut satu-satunya, artinya hanya ini dan tidak ada yang lain. Yesus tidak pernah berkata, ada konsep saat Dia mengajarkan atau menyatakan kebenaran. Christian Service halaman 144 paragraf 2 yang berkata, suatu pekerjaan besar dapat dilakukan dengan menyajikan Alkitab kepada orang-orang sebagaimana itu dibaca. Artinya, baca yang tertulis dan terima sebagaimana kebenaran itu dituliskan. Kemudian dalam Darkness Before Dawn, halaman 7, paragraf 4. Seluruh Alkitab harus diberikan kepada orang-orang sebagaimana itu dibaca. Itu sebabnya dalam mengajarkan kebenaran, Yesus selalu menggunakan ada tertulis. Sebab apa yang tertulis itulah yang dapat dibaca. Mengapa ini penting kita ketahui sebelum membaca Alkitab? Karena Kemenangan Akhir halaman 630 paragraf 2 menjelaskan, jikalau manusia menerima Alkitab sebagaimana ia dibaca, jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat senang dan yang akan membawa ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Salah satu penyebab munculnya guru-guru palsu adalah karena tidak menerima Alkitab sebagaimana itu dibaca.
Karenanya penting sekali untuk mempelajari kebenaran dari apa yang tertulis di dalam Alkitab dan sebagaimana itu dibaca. Dan satu lagi nasihatnya White yang penting kita ingat dalam membaca Alkitab. Manuskrip 105 tahun 1906 paragraf 28 berkata, menjelaskan kitab suci dengan kitab suci ini adalah pekerjaan yang hendaknya dilakukan oleh semua pendeta kita yang sepenuhnya sadar akan zaman di mana kita hidup. Kata Trinitas juga tidak ada, tapi konsepnya ada dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan dalam 2 Korintus 13 ayat ke-13. Jadi, maksud kalimat Saudara Wilmer, tidak ada Alkitab yang secara langsung dan literal berbunyi Roh Kudus adalah pribadi ketiga kealahan atau Allah adalah Tritunggal, menunjukkan ia menolak ajaran tertentu karena tidak ada secara eksplisit dijelaskan di Alkitab. Alkitab tidak ditulis hanya untuk para sarjana. Sebaliknya, Alkitab dirancang untuk masyarakat umum. Kebenaran besar yang diperlukan untuk keselamatan dibuat sejelas siang hari, dan tak seorang pun akan salah dan tersesat, kecuali mereka yang mengikuti penilaiannya sendiri dan bukannya mengikuti kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas. Alkitab ditulis untuk semua orang, untuk masing-masing kita. Sebab Alkitab adalah pesan Allah kepada diri kita masing-masing. Itu sebabnya Roh Nubuat menambahkan dalam Steps to Christ halaman 89 paragraf 3. Kita tidak boleh mengambil kesaksian siapapun mengenai apa yang diajarkan kitab suci, tetapi kita harus mempelajari firman Allah untuk diri kita sendiri. Jika kita membiarkan orang lain melakukan pemikiran kita, energi kita akan lumpuh dan kemampuan kita menyusut. Kalimat bagian akhir harus menjadi perhatian kita, sebab terlalu sering kita membiarkan orang lain seperti para pendeta, para ahli teologi, melakukan pikiran kita dalam mempelajari Alkitab. Apa artinya melakukan pikiran kita? Artinya, pikiran kita diarahkan sesuai dengan apa yang mereka pahami atau sesuai dengan pikiran mereka. Apa hasilnya? Energi kita lumpuh, tidak ada kekuatan untuk mau belajar sendiri, dan kemampuan kita untuk mengerti firman Tuhan menyusut. Sebab kita hanya disuap dan disuap. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 12 tahun 1901 paragraf 12. Alkitab tidak hanya diberikan untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya bagimu. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana, sehingga dalam membacanya tidak perlu ada yang perlu tersandung. Biarlah orang yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini, dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang paling berpendidikan di dunia, tidak ada yang lebih besar dari dia. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah amaran keras bagi umat-umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini. Karena banyak yang andalkan para pendeta dan ahli teologi untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Murid-murid Yesus bukanlah dari kaum terpelajar, tetapi mereka mau diajar oleh Yesus. Bahkan ada dari antara mereka yang hanya nelayan. Kita semua bisa belajar firman Tuhan dan mengerti karena kita punya guru agung yang lebih besar dari siapapun di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dan ajaran Yesus sederhana serta jelas. Berikut cara belajar Alkitab sesuai nasihat Roh Nubuat.
Manuskrip 53 tahun 1902 paragraf 41. Mereka yang percaya pada firman Allah sebagaimana hal itu dibaca sedang berjalan dalam terang, karena Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Penting untuk membaca Alkitab sebagaimana dibaca atau sebagaimana tertulis, karena yang ditulislah yang kita bisa baca. Jangan baca apa yang tidak tertulis. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 499, paragraf 1. Ketika Anda menyelidiki Alkitab dengan hasrat yang sungguh-sungguh untuk mempelajari kebenaran, Allah akan menghembuskan roh-Nya ke dalam hati Anda dan membuat pikiran Anda terkesan dengan terang firman-Nya. Alkitab adalah penerjemah dirinya sendiri, satu perikop menjelaskan yang lain. Dengan membandingkan ayat-ayat yang merujuk pada subjek yang sama, Anda akan melihat keindahan dan harmoni yang belum pernah Anda impikan. Inilah cara belajar Alkitab yang benar, yaitu membaca Alkitab sebagaimana tertulis, kemudian menerima roh-Nya Allah yang kudus dan membandingkan bagian demi bagian, serta ayat dengan ayat sesuai konteksnya, maka kebenaran akan nyata dan memerdekakan. Inilah masalahnya, saudaraku. Alkitab tidak bekerja seperti kamus istilah. Alkitab menyatakan kebenaran secara menyeluruh. Dan Alkitab sendiri telah menunjukkan bahwa pemahaman itu berkembang. Dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Dalam 1 Korintus 13 ayat 9, kita mengetahui sebagian lalu menjadi lebih lengkap. Bukankah ini satu pertumbuhan? Kebenaran itu tidak berubah, saudaraku, tetapi pemahaman kita yang bertumbuh dan berkembang. Jadi masalahnya bukan karena Alkitab tidak jelas atau menjelaskannya, melainkan karena cara membacanya yang tidak utuh. Dan saudara ingatlah, ketika seorang menolak sebuah kebenaran hanya karena tidak ada istilahnya secara eksplisit, maka sebenarnya orang tersebut sedang menolak kesaksian Alkitab secara keseluruhan. Apakah cara Yesus mengajar berbeda dengan para guru Yahudi? Mari kita baca apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang cara mengajar guru-guru Yahudi. Pengajaran Yesus tidak seperti penjelasan kitab suci yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga memikat perhatian orang banyak. Para rabi mengikuti tradisi, teori manusia, dan spekulasi. Sering apa yang manusia ajarkan dan tuliskan tentang kitab suci, mengambil tempat kitab suci itu sendiri. Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 21, paragraf pertama. Jelas bahwa cara mengajar Yesus berbeda dengan guru-guru orang Yahudi, seperti para rabi dan orang-orang Farisi. Para rabi dan orang Farisi mengajarkan berdasarkan tradisi dan teori manusia. Bagaimana dengan Yesus? Tetapi pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Dia menjawab mereka yang bertanya dengan jawaban sederhana, ada tertulis. Apa kata nas kitab suci? Apa yang kau baca di sana? Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 21, paragraf pertama. Yesus mengajar dengan sederhana, yaitu dengan menyatakan apa yang tertulis dalam firman Allah. Perhatikan cara menjelaskan pendeta gereja Advent berikut ini. Notice Galatians chapter 4 and verse 6. We'll notice several more from the New Testament. Galatians 4 and verse 6. It says there, and because you are sons, God, there's one, has sent forth the Spirit, there's two, of His Son, there is three, into your hearts, crying out, Abba, Father. So you have God sending the Spirit of His Son. Three, once again. Sang pendeta menyatakan bahwa dalam Galatia 4 ayat 6 terdapat 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah, Roh, dan Anak. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Mari kita baca yang tertulis.
Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku dalam Tuhan, saat dikatakan roh anaknya, maka itu bukan dua pribadi yang berbeda. Roh tersebut adalah rohnya anak Allah dan bukan pribadi yang lain. Akhirannya adalah bentuk kata ganti orang untuk menyatakan kepemilikan. Dalam bahasa Inggris juga sama. Dikatakan of his son, artinya roh tersebut milik anak Allah. Jadi, dalam ayat ini tidak ada 3 pribadi, tetapi hanya 2 pribadi. Inilah yang tertulis. Lalu mengapa sang pendeta salah baca? Karena sang pendeta atau dulu disebut rabi atau orang Farisi mengajar berdasarkan tradisi, yaitu tradisi Trinitas. Dan sedihnya, banyak yang percaya kepada ajaran tradisi tersebut. Mengapa penting sekali kita pahami ayat ini? Karena Allah, yaitu yang disebut Aba, Bapa, menyuruh roh anaknya, yaitu roh Yesus Kristus, ke dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.